Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian nyari satu dokumen penting, tapi malah ketemu tumpukan kertas yang nggak jelas? Nah, disinilah sistem kearsipan punya peran besar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kearsipan, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, sampai contoh penerapannya di instansi pemerintah. Sistem kearsipan adalah cara atau metode untuk mengatur, menyimpan, memelihara, dan menemukan kembali arsip secara efektif dan efisien. Sederhananya, sistem kearsipan ini seperti otak dari pengelolaan dokumen, supaya arsip nggak cuma tersimpan rapi, tapi juga mudah ditemukan saat dibutuhkan. Lalu, apa sih tujuan dari sistem kearsipan? Pertama, memudahkan penemuan kembali arsip, jadi nggak perlu buang waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja, karena semuanya tertata dengan baik. Ketiga, menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip penting. Selain itu, arsip juga berfungsi sebagai bukti, memori organisasi, dan bahkan dasar pengambilan keputusan. Dengan sistem kearsipan yang baik, pekerjaan kantor bisa berjalan lebih lancar dan terkontrol. Dalam praktiknya, sistem kearsipan punya beberapa jenis. Ada sistem abjad yang disusun berdasarkan nama, kemudian sistem nomor menggunakan kode atau angka tertentu. Ada juga sistem tanggal yang mengacu pada waktu pembuatan arsip. Selain itu, terdapat sistem wilayah berdasarkan lokasi dan sistem subjek berdasarkan isi atau pokok masalah. Pemilihan sistem ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Nah, agar sistem kearsipan berjalan optimal, tentu dibutuhkan unsur pendukung, mulai dari SDM yang profesional, metode atau sistem yang tepat, sarana dan prasarana seperti lemari arsip atau sistem komputer, anggaran operasional, hingga aturan dan prosedur seperti SOP dan jadwal retensi arsip. Semua unsur ini saling terhubung untuk menjamin arsip tetap utuh, aman, dan mudah ditemukan. Di instansi pemerintah, sistem kearsipan diterapkan dalam berbagai bentuk. Misalnya pengelolaan surat masuk dan keluar, arsip kepegawaian seperti SK dan mutasi, dokumen keuangan, laporan kegiatan, hingga penggunaan aplikasi arsip elektronik atau e-arsip yang semakin berkembang di era digital. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem kearsipan bukan sekedar urusan menyimpan dokumen, tapi merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja organisasi. Dengan sistem kearsipan yang baik, pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan profesional. Kegiatan penyelamatan arsip adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi arsip agar tidak rusak, hilang, atau tidak dapat digunakan kembali. Arsip yang dimaksud dapat berupa dokumen kertas, foto, rekaman, maupun arsip digital. Penyelamatan arsip biasanya dilakukan ketika arsip berada dalam kondisi terancam, baik akibat bencana seperti banjir dan kebakaran, maupun akibat kesalahan penyimpanan, kurangnya perawatan, dan faktor lingkungan. Penyelamatan arsip bertujuan untuk menjaga informasi penting yang ada di dalam arsip agar tetap aman dan utuh untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang. Arsip memiliki peran sebagai sumber informasi, alat bukti, dan memori kolektif yang memiliki nilai sejarah. Oleh karena itu, penyelamatan arsip sangat diperlukan agar nilai dan fungsi arsip tidak hilang. Bentuk kegiatan penyelamatan arsip meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan dengan cara menyimpan arsip sesuai standar, menjaga kebersihan serta kondisi ruang simpan, dan membuat salinan arsip penting dalam bentuk digital. Penanganan dilakukan apabila arsip telah mengalami kerusakan, seperti membersihkan arsip dari air atau kotoran, mengeringkan arsip dengan metode yang aman, memperbaiki arsip yang rusak, serta melakukan alih media agar informasi arsip tetap dapat diakses. Seiring berjalannya waktu, jumlah arsip tentu akan terus bertambah. Oleh karena itu,
Pada bagian ini kita akan membahas penyusutan arsip sebagai solusi agar arsip tetap tertata dan bernilai guna. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip. Tujuannya agar pengelolaan arsip menjadi lebih efektif, efisien, tertib, dan tentunya sesuai dengan nilai guna arsip itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, penyusutan arsip memiliki dasar hukum yang jelas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Yang kedua, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Dan yang ketiga, Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Instansi masing-masing daerah. Nah, proses penyusutan arsip sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Tahap pertama adalah identifikasi arsip, yaitu mengenali jenis, fungsi, dan kondisi arsip yang dimiliki. Selanjutnya, dilakukan penilaian arsip untuk mengetahui nilai guna arsip, baik administratif, hukum, maupun kesejarahannya. Setelah dinilai, ditentukan tindakan penyusutannya, yaitu arsip yang sudah jarang digunakan akan dipindahkan sebagai arsip inaktif. Arsip yang masa retensinya telah habis dan tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan. Sementara itu, arsip yang telah habis masa retensinya tetapi memiliki nilai guna kesejarahan akan diserahkan sebagai arsip statis ke lembaga kearsipan. Tahap terakhir, pelaksanaan penyusutan yang dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, penyusutan arsip bukan sekedar mengurangi arsip, tetapi merupakan langkah penting untuk menjaga arsip tetap bernilai, tertata, dan mudah diakses. Komputerisasi arsip. Komputerisasi arsip adalah proses mengelola arsip dengan menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak khusus untuk menciptakan sistem pengarsipan yang terdigitalisasi. Ini merupakan transformasi dari sistem manual ke sistem elektronik yang memungkinkan penciptaan, penyimpanan, penemuan kembali, pemeliharaan, dan disposisi arsip dalam format digital. Intinya, komputerisasi arsip adalah integrasi antara prinsip-prinsip kearsipan dengan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang akurat, cepat, dan terintegrasi. Tujuan utama dari komputerisasi arsip adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi, yang mana mencakup kecepatan dan kemudahan akses, penghematan ruang fisik, peningkatan keamanan preservasi, efisiensi biaya operasional, integrasi dan berbagai data, peningkatan kontrol dan pemantauan, mendukung keputusan yang cepat, dan mewujudkan tata kelola yang baik. Bentuk komputerisasi arsip adalah arsip digital yang mencakup berbagai format seperti dokumen teks berupa PDF atau dokumen, gambar berupa JPG atau PNG, audio berupa MP3 atau WAV, video berupa MP4 atau AVI, data terstruktur yang berupa database atau spreadsheet, hingga mikrofilm digital yang disimpan dan dikelola dalam sistem elektronik agar mudah dicari, diakses, dan diamankan menggunakan komputer atau cloud storage. Contoh-contoh bentuk arsip komputerisasi adalah yang pertama, dokumen teks digital yang berupa surat, laporan, kontrak, memo dimuat dalam format seperti dokumen, dokumen X, PDF, atau TXT. Kedua, gambar digital yang berupa hasil scan dokumen, foto, blueprint dimuat dalam format seperti JPG, PNG, dan TEFF. Yang ketiga, rekaman audio seperti wawancara, rekaman rapat dimuat dalam format MP3 atau WAV. Yang keempat, rekaman video berupa video kegiatan, film pendek dimuat dalam format seperti MP4 atau AVI. Yang kelima, data terstruktur seperti data karyawan, keuangan, pelanggan yang tersimpan dimuat dalam database atau spreadsheet. Yang keenam, email atau komunikasi elektronik yang berupa email yang berisi informasi penting. Yang ketujuh, arsip mikrofilm digital yang dimana berisi konversi dari mikrofilm yang fisik ke format digital. Sistem dan media penyimpanannya yaitu penyimpanan lokal yang berupa hard disk drive atau HDD dan
solid state drive atau SSD. Dan selanjutnya penyimpanan jaringan atau cloud, yaitu penyimpanan terintegrasi berbasis internet. Dan yang terakhir, sistem manajemen arsip atau ERM, atau yang kita kenal juga ADRMS, atau perangkat lunak khusus untuk mengelola arsip digital secara terstruktur dan aman. Proses digitalisasinya bisa dilakukan dengan cara pengumpulan, yaitu mengumpulkan arsip fisik, dan mendigitalisasikannya menggunakan memindai atau memfoto dokumen. Yang ketiga lalu menyimpan dan penamaannya dengan cara menyimpan dalam format digital dengan penamaan yang jelas agar dia mudah dicari. Peralatan pendukung. Apa aja sih senjatanya? Kita butuh scanner buat motret dokumen kertas kita. Terus hasilnya disimpan di komputer atau server. Kalau mau lebih keren dan aman, kita pakai cloud storage supaya bisa dibuka di mana aja. Jangan lupa, kita juga butuh software manajemen arsip supaya file-file tadi nggak berantakan dan gampang dicari pakai kata kunci. Lalu, keuntungan dan tantangannya apa aja? Terus kenapa sih kita harus repot-repot pindah ke digital? 1. Hemat tempat. Lemari besi yang segede gaban bisa diganti sama satu hard disk kecil. 2. Satset. Nyari dokumen cuma butuh hitungan detik, gak pakai bersin-bersin karena debu. 3. Aman. Kalau ada banjir atau kebakaran, data kita tetap punya cadangan atau backup. Tapi ada tantangan juga nih. Kita butuh modal awal buat beli alat, dan kita juga harus belajar lagi cara pakainya. Plus, kita harus waspada sama yang namanya virus atau hacker. Jadi keamanannya harus benar-benar dijaga ya. Lalu, bagaimana contoh penerapan? Contoh nyatanya banyak banget. Mulai dari rekam medis di rumah sakit yang tinggal klik nama pasien, sampai urusan EKTP di Dukcapil. Semuanya jadi lebih cepat karena data sudah terkomputerisasi. Jadi, intinya komputerisasi arsip itu bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi soal efisiensi kerja. Gimana? Sudah siap beresin tumpukan kertas kalian?